Halo saudara sekalian, saya Sui Yue selaku istri Master Sekte High Heaven Yang Kai. Menyampaikan pesan dari Sekte untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Waktu hampir habis. Dan Yang Kai secara alami tidak ragu-ragu. Karena Lan Xun dan Xiao Chen telah masuk, dia secara alami harus mengikuti. Saat dia melangkah ke nebula, Yang Kai segera mengaktifkan prinsip luar angkasa. Mencoba melihat apakah dia bisa tinggal di zona penyangga seperti lapisan keempat. Jika ini masalahnya, maka dia memiliki banyak ruang untuk dikendalikan, dan dia dapat memilih alam rahasia yang cocok untuk dia alami. Tapi kali ini dia sedikit kecewa. Di bawah prinsip luar angkasa, tidak ada respons sama sekali. Ketika penglihatannya pulih, Yang Kai segera mendengar teriakan cemas, "An Yu, bangun, bangun, gelombang binatang datang, bangun dengan cepat. Mengapa kamu tercengang?" Pada saat yang sama ketika suara itu datang, sepertinya sebuah tangan besar meraih bahunya dan mengguncangnya dengan kuat. Yang Kai terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat wajahnya tenggelam, dia mengulurkan tangannya untuk meraih tangan besar lawan. Dia tidak menyangka bahwa reaksi lawannya begitu cepat. Yang Kai hanya mengambil tindakan dan dicengkeram pergelangan tangan yang lain. Kekuatan kekerasan yang tak terbayangkan datang dari tangan lawan. Dan kekuatan kasar Yang Kai langsung ditekan di tubuhnya dan tidak bisa bergerak. Ekspresi Yang Kai berubah lagi. Dan sambil merasa terkejut dengan kekuatan lawan di dalam hatinya, dia segera mendesak Kaisar Yuan, dan kemudian tidak ada respon sama sekali. Tubuhnya sebenarnya kosong, dan tidak ada jejak Kaisar Yuan. Untuk sesaat, Yang Kai sangat terkejut sehingga wajahnya pucat, hampir gila. Sebelum memasuki ranah rahasia lantai 5, Yang Kai masih cukup percaya diri. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini tidak sepele. Ada lebih dari satu realem Kaisar tingkat ketiga yang mati di tangannya. Bahkan Lan Xun, Xiao Chen dan Lei Ting berani memasuki level kelima. Dia tidak punya alasan untuk takut dengan pengalaman di alam rahasia. Dia merasa bahwa bahkan jika dia menghadapi bahaya apapun, dia tidak akan khawatir tentang hidupnya. Prinsip luar angkasa ada di tubuhnya, dan dia masih bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa menang. Tapi perubahan mendadak ini membuatnya hampir bingung. Mengapa Kaisar Yuan pergi, tanpa Kaisar Yuan? Apakah masih Kaisar Realem? Bahkan bukan seorang seniman bela diri yang baru memulai. Apa yang terjadi? Di antara keterkejutan dan kengerian, kata-kata Lan Xun sebelumnya bergema di telinganya. Di tengah banyak alam rahasia di lantai 5, apapun bisa terjadi. Kakak senior harus tetap setia pada hatinya dan tidak tergerak oleh benda asing. Yang Kai menggelengkan kepalanya, dan kulitnya langsung menjadi tenang. Jangan panik. Pertama-tama cari tahu apa yang terjadi, dan kemudian bicarakan. Mungkin alam rahasia ini memiliki hukum yang menekan kekuatan kamu sendiri, sehingga kamu tidak dapat merasakan jejak Kaisar Yuan. Dan penguasa tangan besar yang meraih pergelangan tangannya sangat kuat, tetapi dia tidak bermusuhan atau jahat, dan seharusnya tidak menjadi ancaman baginya. Ketika dia mendongak, dia melihat sepasang mata merah dekat, merah, penglihatan menyebar, dan wajah dengan janggut dan kumis tercetak di matanya. Ini adalah seorang pria muda, dia terlihat seumuran. Tetapi penampilannya sangat kasar. Sosok kekar tidak terlihat seperti manusia. Dan itu sedikit berbeda dari orang-orang yang dilihat Kai dalam kehidupan sehari-hari, dan tampaknya memiliki garis keturunan lain. Gaunnya juga sangat sederhana. Hanya dibalut kulit binatang, menutupi bagian vital, dan bagian lainnya terbuka. Otot-otot itu seperti besi. Dan kamu dapat melihat bahwa itu penuh dengan kekuatan ledakan dalam sekejap. Lihatlah dirinya lagi. Dengan lengan dan kaki yang kurus. Dibandingkan dengan pemuda ini, seolah-olah yang satu adalah surga dan yang lainnya adalah bumi. Karena itu, meskipun tubuh Yang Kai tidak kekar, dia masih kuat, tetapi lawannya terlalu kuat. Tapi, mengapa ada orang yang hidup? Apakah ini mimpi atau ilusi alam rahasia? Itu tidak mungkin mimpi. Tetapi jika itu ilusi, itu terlalu realistis. Yang Kai tidak bisa merasakan elemen palsu dari pemuda berjanggut di depannya. Seolah-olah dia adalah orang yang hidup, berdaging dan berdarah. Lingkungan di sini juga sangat sederhana. Tampaknya hanya sebuah rumah kayu bobrok. Tidak ada perabotan di rumah kayu itu. Bangku sederhana yang terbuat dari akar pohon. Meja yang terbuat dari beberapa papan kayu. Panci dan wajan. Serta dinding di sebelahnya. Ada beberapa potong daging hewan yang tidak dikenal tergantung di atasnya. Menghitam karena asap. Ada beberapa sayuran liar di keranjang kayu. Dan beberapa sisa makanan di mangkuk batu. Tempat apa ini? Tepat ketika Yang Kai memikirkan segalanya, pemuda berjanggut itu berteriak pada Yang Kai. Apakah kamu bodoh? Sudah kubilang bahwa gelombang binatang buas akan datang. Apakah kamu mendengarnya? Suara itu penuh dengan kecemasan dan memekakkan telinga.
Yang Kai mengangguk. Aku mendengarnya. Cepat dan bantu, desa ini kekurangan tenaga kerja, dan pertahanannya akan segera dibobol. Saat pemuda berjanggut itu berbicara, dia menarik Yang Kai keluar, berlari kencang, berjalan dengan penuh semangat. Yang Kai mengambil kesempatan untuk mengatakan, "Siapa kamu?" Setelah pria berjanggut itu berhenti, dia kembali menatap Yang Kai. Mata merah yang mengerikan itu bengkak. Setelah beberapa saat, pemuda itu menghela nafas, "Kamu bodoh lagi?" "Aku Ahu." Yang Kai menggerakkan mulutnya dan bertanya, "Kamu bilang namaku Aniu?" "Aniu, omong kosong, namaku Aniu. Dunia rahasia macam apa ini?" Pihak lain sebenarnya disebut Ahu, yang cukup sederhana. "Aku tidak punya waktu untuk memberitahumu ini. Cepat dan bantu. Aku akan berbicara denganmu lagi ketika gelombang binatang buas berakhir." Ahu buru-buru menarik Yang Kai dan berlari. Tidak jauh dari rumah kayu, ada teriakan di telinga, dan ada binatang buas yang mengaum tidak jauh, bergema di langit, dan bahkan bumi tampak bergetar dan mengaum. Yang Kai menunggu dan melihat sekeliling, tiba-tiba terkejut. Dia melihat orang-orang berlarian, para pria itu semua seperti harimau, bertubuh kekar dan tubuh yang menjulang tinggi. Semuanya tampak kuat, dan bahkan para wanita itu besar dan bulat, sangat kuat. Seorang wanita sehat, melawan batu besar dengan diameter 2 kaki, berlari seperti terbang. Seringan apa-apa, Yang Kai tidak merasakan fluktuasi kekuatan apapun darinya. Dengan kata lain, dia memindahkan batu dengan kekuatan tubuhnya sendiri. Ada juga beberapa anak di bawah umur yang terlihat seperti remaja. Tetapi mereka semua mengangkat senjata mereka, dan wajah kekanak-kanakan mereka penuh dengan kebencian dan ekspresi mencari kematian yang sama. Yang Kai hendak menatap matanya. Semua orang terburu-buru, berkumpul ke arah tertentu. Setiap orang dibungkus dengan beberapa potong kulit binatang, dan pakaian yang paling sederhana. Yang Kai melihat ke bawah dan menyadari bahwa dia sama. Kulit yang terbuka seputih salju, membentuk kontras yang tajam dengan kulit Ahu yang lebih gelap. Lupakan saja, ini hanya sebagian kecil. Yang Kai menghibur dirinya sendiri. Banyak rumah kayu di sekitarnya, dan memiliki penampilan yang kasar. Yang Kai melihat ke kejauhan, dan melihat pagar yang terbuat dari kayu bulat dan batu didirikan tidak jauh. Ini seharusnya sebuah desa, dan sepertinya desa yang sangat primitif dan kuno. Dan raungan mengganggu dari binatang itu datang dari luar pagar. Di dinding pagar, banyak penduduk desa berdiri di atasnya, atau mengambil batu-batu besar dan melemparkannya ke bawah, atau memegang busur dan anak panah dan mencabut talinya. Api perang terbang, dan ada bau darah di udara, yang membuat orang mual. Tiba-tiba, mata Yang Kai menyipit. Dia melihat satu tempat di dinding pagar, seekor macan tutul yang panjangnya 3 kaki dan kokoh, seperti angin puyuh, membuka mulutnya, dan menggigit kepala seorang penduduk desa. Meskipun penduduk desa terlahir sekekar menara besi dan berjuang keras, tetapi bagaimana dia bisa bertahan hidup seperti itu? Setelah berjuang untuk sementara waktu, macan tutul menggigit kepalanya dengan satu gigitan. Darah di lehernya menyembur seperti air mancur, menyilaukan mata di bawah terik matahari. Penduduk desa di sekitar pagar ketakutan dan marah, dan bergegas menuju macan tutul dengan raungan. Pada saat yang sama, puluhan panah tajam terbang, semuanya dimasukkan ke dalam tubuh macan tutul. Di bawah rasa sakit, macan tutul meraung, dan kakinya sedikit tidak stabil. Seorang penduduk desa melemparkannya ke bawah pagar, dan penduduk desa itu juga jatuh. Hasilnya tidak diketahui. Perubahan ini menyebabkan sudut dinding pagar kehilangan pertahanannya dalam sekejap, dan penduduk desa yang tersisa sedikit terburu-buru. Semuanya meraung terus-menerus. Cepat-cepat, Ahu menarik Yang Kai sampai ke dasar pagar, dan ketika dia mengulurkan tangannya dengan keras, dia melemparkan Yang Kai ke pagar, dan berkata kepada seorang wanita kuat yang berdiri di pagar, "Ahua, Aniu di tanganmu." Wanita bernama Ahua melirik Aniu. Alisnya yang lebat sedikit berkerut, seolah-olah dia sedikit jijik. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat bahwa Ahu sudah terbang menuju gerbang desa. "Lupakan saja, itu lebih baik daripada tidak sama sekali." Ahua bergumam tidak sabar, mengulurkan tangannya ke Yang Kai, dan berkata dengan singkat, "Panah." Yang Kai sedikit terkejut. Sejujurnya, sejak memasuki ranah rahasia ini, Yang Kai masih sedikit linglung dan tidak bisa pulih sama sekali. Perubahan yang mempesona ini membuatnya tidak dapat memilah situasi yang dia alami sekarang. Dia hanya tahu bahwa dia telah muncul di desa yang agak primitif dan kuno ini secara misterius, memiliki nama bernama Aniu secara misterius, dan terlibat dalam perang secara misterius. Dia telah memasuki alam rahasia berkali-kali, tetapi situasinya tidak pernah lebih rumit dari ini. Samar-samar, dia merasa bahwa alam rahasia yang dia alami kali ini tampak agak luar biasa,
dan dia diam-diam memutuskan untuk memperlakukannya dengan serius. Mungkin akan ada beberapa keuntungan yang tidak terduga. Adapun apakah penduduk desa ini adalah halusinasinya sendiri atau semacamnya, tidak ada waktu baginya untuk mengurus mereka. Ketika perahu mencapai kepala jembatan, itu secara alami lurus, dan selalu ada solusi untuk masalah tersebut. Panah, apakah kamu tuli? Melihat Yang Kai masih linglung, wanita bernama Ahua tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Matanya semerah ahu, merah darah, dan emosi kemarahan dan kebencian hampir mengembun menjadi substansi. Kebencian marah semacam ini tidak ditujukan pada Yang Kai, tetapi ketidakberdayaan melihat banyak penduduk desa binasa di mulut binatang buas, tanpa tulang yang tersisa. Ketidakberdayaan untuk membalas dendam. Ketika dia berteriak, Yang Kai melambat, dan dengan cepat melihat sekeliling, dan melihat setumpuk panah kayu dipotong dari kayu yang tidak dikenal di dekat kakinya. Masing-masing anak panah kayu itu panjangnya 1 kaki, dengan ketebalan lengan bayi. Itu terlihat menakutkan. Menjangkau dan mengambilnya, Yang Kai terkejut, karena panah kayu ini sangat berat sehingga tidak kurang dari yang terbuat dari besi halus. Sulit membayangkan bagaimana orang biasa tanpa vitalitas dapat mengelolanya. Tugasmu adalah mengirim panah ini ke tanganku. Ahua memandang Yang Kai dengan serius, dan dengan tegas berteriak, apakah kamu mendengar dengan jelas? Dengar dengan jelas, Yang Kai mengangguk dengan jujur, dan mengambil kesempatan untuk melihat wanita bernama Ahua. Penduduk desa di sini umumnya kasar dan kuno. Tetapi wanita bernama Ahua ini terlihat cantik. Dengan sosok yang berapi-api. Dadanya terbungkus pakaian binatang, memperlihatkan jurang yang dalam. Pinggangnya mempesona. Perut bagian bawahnya rata. Dan pantatnya bulat dan kencang. Nah, jika dia tidak dilahirkan begitu tinggi, dia akan menjadi kecantikan yang layak. Namun, dalam lingkungan seleksi alam ini, ditakdirkan untuk tidak dapat melahirkan keindahan. Dan manusia tanpa kekuatan, bagaimanapun, adalah jalan buntu. Ahua memiliki rasa keindahan yang berbeda seperti ini. Ketika panah itu dilewatkan, Ahua segera menekuk busurnya dan menarik senarnya. Dan busur besar itu langsung ditarik menjadi busur penuh olehnya, menyebabkan sudut mata Yang Kai melompat. Busur besar ini akan menembakkan anak panah setebal lengan bayi. Bisa dibayangkan seberapa besar kekuatannya, tapi seringan tidak ada apa-apanya di tangan Ahua. Om. Saat dentang terdengar, panah berputar ke depan. Dan Yang Kai dengan jelas melihat udara meledak di depan panah. Kekuatan panah ini sangat menakutkan. Seekor binatang buas besar yang terbang di udara dipaku ke rongga mata dengan panah. Dan panah sepanjang 1 kaki melewati tengkorak, menimbulkan kepulan darah. Binatang itu jatuh dengan keras ke tanah dan berjuang keras. Setelah beberapa klik, tidak ada gerakan. Luar biasa, Yang Kai memuji dengan tulus. Ahua menatapnya dengan dingin, dan mengulurkan tangan. Yang Kai dengan cepat mengambil panah dari tanah dan menyerahkannya ke tangannya. Ahua membengkokkan busurnya lagi, dan anak panah itu mengenai. Setiap panah dapat membunuh binatang raksasa. Teknik panah Hua sangat akurat. Hampir semua panah diarahkan ke rongga mata binatang raksasa itu, langsung menembus kepala binatang itu. Dapat dikatakan tidak ada anak panah yang terbuang sia-sia. Di pagar, ada lebih dari selusin pemanah seperti Ahua, masing-masing dengan keterampilan panah yang luar biasa, yang membuat Yang Kai kagum. Dalam lingkungan yang keras seperti itu, jika penduduk desa di desa ini tidak memiliki kemampuan langka ini, mereka tidak akan dapat bertahan hidup di sini sama sekali. Pertempuran di pagar itu cukup damai. Ahua dan selusin pemanah lainnya membungkukkan busur mereka dan memasang panah mereka. Mereka metodis dan tidak perlu bertarung langsung dengan monster raksasa. Namun di luar desa, ada ratusan penduduk desa yang memegang berbagai senjata. Bertarung dengan binatang raksasa itu. Raungan binatang buas dan suara kemarahan manusia saling terkait. Darah berceceran, daging dan darah terpisah. Binatang raksasa berjatuhan, dan penduduk desa mati. Pertempuran hidup dan mati yang tak terpisahkan di depan desa tanpa nama ini dipentaskan. Tampaknya ada kebencian bersama terhadap satu sama lain. Hanya ketika salah satu dari mereka punah, yang lain akan menyerah. Di medan perang, ada suara-suara lama yang menggemakan melodi kuno. Seorang lelaki tua reyot, memegang tongkat, berjalan di tanah yang penuh dengan daging dan darah di tubuhnya. Saat dia berteriak, kecemerlangan yang tak dapat dijelaskan melintas di tongkat itu, mengalir ke penduduk desa yang bertarung itu. Setiap penduduk desa yang diselimuti kecemerlangan tiba-tiba menjadi sangat berani dan kuat, seolah-olah dituangkan oleh darah. Kulitnya tiba-tiba menjadi merah, dan ada lapisan cahaya merah di permukaan tubuh. Di tengah gemuruh, menjatuhkan raksasa itu ke tanah. Yang aneh adalah bahwa meskipun lelaki tua reyot itu terlihat lemah, dia hanya berjalan di medan perang tanpa curiga,
dan monster-monster raksasa menatapnya seolah-olah mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Mata Yang Kai melebar, dan dia kehilangan suaranya. Ras barbar. Ras barbar, ras barbar kuno. Dia tidak tahu persis di mana desa yang tampaknya primitif dan kuno ini. Tetapi setelah melihat metode magis lelaki tua itu, inspirasinya muncul dan dia menyadari sesuatu secara samar. Desas-desus mengatakan bahwa di zaman kuno itu, ketika seniman bela diri belum menang, bencana alam dan buatan manusia terus berlanjut, dan umat manusia berperang melawan surga untuk bertahan hidup. Seni barbar lahir. Ras barbar kuno berfokus pada budidaya daging. Ada desas-desus bahwa daging dapat dibudidayakan secara ekstrim, dan hampir tidak dapat mati dan tidak dapat dihancurkan, dan tidak kalah dengan Kaisar Agung hari ini. Pada saat itu, tidak ada teknik rahasia yang tak ada habisnya. Tidak ada artefak yang mempesona, dan hanya daging dan darah yang bisa menjadi kekuatan untuk diandalkan. Ras manusia pada zaman itu disebut ras barbar kuno, dan mereka juga nenek moyang ras manusia saat ini. Di antara seni barbar, yang paling terkenal dan praktis adalah seni haus darah. Sama seperti yang dilakukan lelaki tua itu sekarang, dia menggunakan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan untuk merangsang kekuatan di ras manusia, dan membakar darah untuk mendapatkan peningkatan seperti lompatan. Namun, teknik haus darah memiliki bahaya tersembunyi yang besar. Setelah digunakan, tidak hanya akan jatuh ke dalam kelemahan berkepanjangan setelah itu, tetapi juga akan mempengaruhi harapan hidup. Jika jumlahnya meningkat, mereka mungkin langsung mati. Karena seni haus darah, yang terbakar adalah esensi darah bawaan dalam tubuh manusia. Tidak heran semua penduduk desa di sini terlihat sangat kasar dan dewasa. Tampaknya ini bukan pertama kalinya mereka menggunakan teknik haus darah ini. Ketika esensi darah bawaan dikonsumsi, orang pasti akan bertambah tua lebih cepat. Di antara ras barbar kuno, hanya sejumlah kecil orang yang memiliki kesempatan untuk menguasai seni barbar, dan kebanyakan orang hanya bisa mengolah tubuh daging mereka. Orang yang bisa berlatih seni barbar disebut penyihir. Seni barbar, juga dikenal sebagai teknik penyihir. Orang tua itu tidak diragukan lagi adalah seorang penyihir. Tetapi Yang Kai tidak tahu tingkat penyihir apa dia. Bagaimanapun, hal-hal ini kuno, dan Yang Kai hanya mendengarnya sesekali setelah dia berada di batas bintang untuk waktu yang lama. Pembagian kekuasaan di zaman yang jauh. Bagaimana dia bisa tahu tentang itu? Ternyata itu adalah ras barbar kuno. Ternyata itu adalah teknik penyihir. Dengan kata lain, apakah dia sekarang berada di zaman kuno? Bagaimana ini mungkin? Zaman kuno terlalu jauh dari masa sekarang, dan telah lama dimusnahkan di sungai panjang sejarah. Tetapi alam misterius ini mempertahankan warisan zaman kuno yang lengkap. Apakah tempat ini nyata atau palsu? Apakah dia benar-benar dipanggil Aniu? Apa yang terjadi pada Yang Kai? Apakah dia sedang bermimpi? Kepala desa adalah apprentice wizard. Apakah kamu baru mengetahuinya hari ini? Untuk apa kamu hidup selama ini? Setelah Ahua mendengar kata-kata Yang Kai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Dan ludah itu terbang. Kamu harus ingat ini jika kamu bertahan hari ini. Tidak ada pemborosan di desa. Jika bukan karena Ahu yang menyimpannya, memberi kamu makanan, kamu akan mati kelaparan. Hari ini, kamu akan membuktikan kepada saya nilai kelangsungan hidup kamu. Jangan mempermalukan Ahu. Setelah jeda, wajah Ahua menjadi dingin, dan berkata, jika kamu tidak dapat membuktikannya, lompatlah dari tembok ini sendiri. Ketika kata-kata itu jatuh, panah ditembakkan, dan kekuatan besar itu langsung meledakkan raksasa yang menukik ke udara. Mata yang dingin dan menjijikkan masih menatap langsung ke wajah Yang Kai, tanpa bergeser dari awal hingga akhir. Sampah, gumam Yang Kai, melihat ke bawah pada bentuk tubuhnya, dan kemudian melihat bentuk tubuh penduduk desa lainnya di pagar. Nah, tipe tubuh ini benar-benar mubazir di era ini. Itu adalah lelaki tua dengan sosok bungkuk, yang sebenarnya adalah kepala desa di desa ini, yang membuat Yang Kai sedikit terkejut. Meskipun dia tidak tahu teknik penyihir apa yang digunakan kepala desa untuk membuat raksasa itu menutup matanya, itu jelas bukan karena ledakan karakter. Adapun Wizard Apprentice mendengarkan nama itu seharusnya adalah eksistensi level terendah, kan? Tampaknya di zaman kuno ini, jumlah penyihir benar-benar langka. Di dinding pagar, Yang Kai dan Ahua bekerja sama dengan erat. Setelah mengalami ketidaknyamanan awal, Yang Kai juga menjadi tenang, tanpa kebingungan awal. Bagaimanapun, mari kita lewati level saat ini terlebih dahulu. Mungkin ini adalah ujian dari ranah rahasia di sini. Kehilangan panah diserahkan oleh Yang Kai ke Ahua, dan tumpukan panah yang terperangkap di bawah kakinya berkurang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tetapi segera ada seorang remaja barbar yang memegang panah cadangan untuk melengkapi. Anak laki-laki ini terlihat seperti anak laki-laki berusia 13 atau 14 tahun.
Dia jelas masih di bawah umur. Dia tidak bisa bertarung dengan monster raksasa. Dia hanya bisa melakukan beberapa pekerjaan logistik. Tetapi bahkan seorang bocah lelaki berusia 13 atau 14 tahun lebih baik daripada kebanyakan orang yang berhubungan dengan Yang Kai. Untuk menjadi kekar dan agung, otot itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang seusianya. Di desa, ada banyak orang barbar di bawah umur seperti bocah ini yang sibuk. Waktu berlalu perlahan, kepala desa menerapkan teknik haus darah, dan serangan gelombang binatang sangat ditekan. Penduduk desa mengubah orang-orang yang terbunuh oleh binatang raksasa di punggung mereka dengan harga yang sangat kecil, menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Setiap penduduk desa sangat gembira, seolah-olah melihat harapan kemenangan. Busur dan anak panah di tangan Ahua ditarik lagi dan lagi. Ada suara pecah di udara. Yang Kai mengerutkan kening. Berbeda dengan optimisme penduduk desa yang bodoh ini, Yang Kai merasa bahwa situasinya sangat tidak menguntungkan bagi desa. Di hadapannya, binatang buas raksasa ditekan, dan ada banyak korban. Tetapi pada kenyataannya, penduduk desa mengkonsumsi terlalu banyak, dan pertempuran yang panjang dan berintensitas tinggi membuat sulit bagi setiap penduduk desa untuk melanjutkan. Lihat saja Ahua. Pada awalnya, dia menembakkan panah seperti angin, hampir tanpa henti satu demi satu panah, dan setiap panah bisa membunuh binatang raksasa. Tapi sekarang, dia tidak bisa meregangkan tali busur, dan tangan yang memegang busur sedikit gemetar. Beberapa kali dibutuhkan 2 anak panah untuk membunuh seekor binatang raksasa, dan waktu antara menembakkan anak panah menjadi semakin lama. Ahua seperti ini, begitu juga pemanah lainnya. Situasi penduduk desa di luar desa bahkan lebih mengkhawatirkan. Mereka diberkati oleh teknik haus darah kepala desa, dan esensi darah bawaan mereka ditarik berlebihan. Setelah mantra haus darah kehilangan efeknya, setelah gejala sisa pecah, ratusan penduduk desa yang bertarung di luar desa akan langsung ditutupi oleh binatang buas raksasa, dan tidak akan ada perlawanan. Di sisi lain, gelombang binatang buas, meskipun serangannya masih sengit, Yang Kai dengan jelas merasakan bahwa gelombang binatang itu menunda waktu. Tampaknya ada keberadaan yang cerdas, memerintah binatang yang tak terhitung jumlahnya, diam-diam tidak aktif, hanya menunggu untuk menemukan kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan dalam satu gerakan. Saatnya untuk bergerak. Yang Kai tidak terburu-buru di awal karena dia tidak mengerti situasinya sendiri. Dia tidak tahu perubahan seperti apa yang akan disebabkan oleh gerakan gegabah. Tetapi setelah menunggu dan menonton begitu lama, Yang Kai telah terinfeksi oleh darah penduduk desa ras barbar ini. Identitas Aniu, yang entah kenapa tampaknya menjadi lebih nyata, dan dia memiliki sedikit rasa memiliki di desa yang aneh ini. Semua ras barbar ini terhormat dan mengagumkan. Mereka bertahan dengan gigih di zaman kuno, melawan bencana alam dan buatan manusia, dan membiarkan orang berkembang biak hingga hari ini dan menjadi arus utama dunia. Mereka mewarisi kekuatan mereka dari generasi ke generasi dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan pijakan di dunia ini. Jaga tanah ini, jaga desa ini. Nama saya Aniu. Darah dalam tubuh mendidih seketika. Yang Kai membungkuk dan mengambil busur raksasa di sebelahnya. Busur raksasa ini awalnya milik penduduk desa lain, tetapi digigit oleh macan tutul raksasa yang muncul. Dia mengulurkan tangannya dan mengaitkan tali busur dengan suara gemerincing, seolah-olah genderang perang dipalu di dalam hatinya, yang membuat orang ingin memulai serangan. Anak panah, Ahua mengulurkan tangannya. Mata merahnya menatap ke depan, bersinar dengan kebencian. Tapi dia tidak mendapatkan dukungan Yang Kai. Dia menoleh. Ahua hendak bersumpah. Tetapi ketika kata-kata itu akan mencapai mulutnya, itu tersangkut di tenggorokannya. Dia menatap Yang Kai dan busur besar yang dipegangnya, dan berkata dengan takjub, "Apa yang kamu lakukan?" Yang Kai menyeringai, menunjukkan gigi putih, dan berkata, "Kamu istirahat, kamu terlalu lelah." Tangan yang terulur Ahua gemetar, dan jari-jarinya dipenuhi luka sayat, berdarah, dan itu tampak mengejutkan. Dengan mata saling berhadapan, Ahua meledak dalam sekejap. "Istirahat? Bagaimana bisa ada waktu untuk istirahat? Tahukah kamu apa yang akan terjadi pada saudara-saudari di bawah tanpa dukungan kami pemanah?" "Aku tahu." Yang Kai masih tersenyum, mengulurkan tangannya untuk mengambil panah, meletakkannya di tali busur, memiringkan kepalanya dan menatap Ahua dan berkata, "Jadi, serahkan padaku." "Kamu." Ahua harus mengatakan sesuatu lagi. Tetapi matanya langsung melebar, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Ya Tuhan, apa yang aku lihat?" Aniu, yang dikenal sebagai sampah di desa, benar-benar menarik tali busur? Dan itu benar-benar penuh? Di mana mereka yang memiliki lengan dan kaki kurus memiliki begitu banyak kekuatan?
Ahua secara naluriah merasa bahwa dia terpesona. Karena dia ingat dengan jelas bahwa dalam pelatihan terakhir, Aniu bahkan kesulitan mengambil busur dan anak panah yang besar. Apalagi menembakkan busur dan anak panah. Tapi sekarang, apa yang terjadi di hadapannya benar-benar mengubah persepsinya tentang Aniu. Aniu di depannya sepertinya tidak menggunakan banyak kekuatan. Karena Ahua sama sekali tidak merasakan kekuatan ledakan dari otot-ototnya. Seolah-olah itu hanya tarikan biasa. Tetapi tali busur yang membuat dirinya merasa sedikit berat sebenarnya benar-benar ditarik olehnya. Tali ditarik sepenuhnya. Panah keluar. Ekspresi Yang Kai serius. Ahua tidak bisa tidak melihat sepanjang lintasan panah. Di depan panah, aliran udara ledakan udara dapat diidentifikasi dengan jelas. Jelas, panah Aniu mengandung kekuatan yang sangat besar, dan itu tidak kalah dengan pukulan penuhnya sendiri. Pukulan seperti itu cukup untuk menembus tubuh binatang buas raksasa manapun. Entah kenapa, Ahua memiliki sedikit kepercayaan pada sampah di depannya, dan merasa bahwa di bawah panah ini, itu pasti bisa membunuh binatang buas raksasa. Panah itu terbang melewati tubuh binatang raksasa, dan menghilang dalam sekejap mata. Namun, penduduk desa yang berjuang keras dengan binatang raksasa itu terkejut, karena dalam sekejap, jika panah itu meleset sedikit, itu bisa langsung membunuhnya. Ahu menoleh, memandang orang-orang yang berdiri di pagar, dan meraung, "Ahua, awas." Ahua membuka mulutnya dengan keluhan di wajahnya. Apakah dia menembakkan panah jelek seperti itu? Bahkan jika dia menutup matanya, dia tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Jelas itu yang dilakukan Aniu. Setelah dianiaya, itu adalah kemarahan. Dia menoleh dan menatap Yang Kai. Dia benar-benar percaya pada sampah, dan dia buta. Rasanya sedikit tidak enak saat Yang Kai berbicara. Dia mengulurkan tangan dan mengambil panah lagi, dan meletakkannya di tali busur. Ini bukan tempat bagimu untuk bermain-main. Jika kamu tidak ingin mendukungku, keluar saja. Ahua berteriak, meskipun sampah ini dapat meregangkan tali dan mengejutkan Ahua. Tapi apa gunanya tidak akurat? Lebih baik langsung melawan binatang raksasa itu secara langsung. Bagaimanapun juga itu bisa membuat perbedaan. Pemanah yang sangat baik semuanya dilatih setelah ribuan kerja keras dan perjuangan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Seorang Niu jelas tidak memiliki pengalaman ini. Percaya padaku, Yang Kai memandang Ahua dengan sungguh-sungguh, tangannya sekokoh batu ketika dia menarik tali busur. Kemarahan Ahua sedikit stagnan, dan dia menghela nafas, tembak di tempat tanpa orang. Dibandingkan dengan kinerja pemborosan sebelumnya, kali ini dia dapat mengambil busur dan anak panah untuk berbagi sedikit tekanan untuk desa. Itu masih dapat diterima. Yang Kai tersenyum, situasi barusan tidak akan terjadi lagi. Targetnya masih raksasa yang melawan Ahu. Ketika panah keluar, Ahua hampir tidak berani melihatnya, karena takut melihat Yang Kai secara tidak sengaja melukai Ahu. Namun nyatanya, ketika panah itu terbang, binatang raksasa itu langsung melompat ke udara dan meraung. Panah sepanjang 1 kaki itu dituangkan ke dalam mulut binatang raksasa itu. Ditembakkan dari ekornya. Dan kekuatan mengerikan itu membuat organ-organ internal binatang itu menjadi berantakan. Dan jatuh ke tanah dengan rengekan. Darah mengalir seperti air mancur. Benar-benar melakukannya, Ahua terkejut di tempat, sedikit tercengang. Jika dia ingat dengan benar, Aniu bahkan tidak bisa menarik tali busur sebelumnya, apalagi menembakkan panah. Dengan kata lain, ini seharusnya menjadi pertama kalinya dia benar-benar menembakkan panah. Panah pertama sedikit meleset dan itu adalah alarm palsu, tetapi panah kedua ini sangat akurat. Apa yang terjadi dengan limbah ini? Ketika dia tersesat, Yang Kai sudah mengambil panah lagi, hampir tanpa jeda, menarik tali, dan panah keluar. Seekor binatang raksasa di kejauhan terbunuh seketika. Meskipun di alam rahasia ini, Yang Kai tidak bisa merasakan jejak Kaisar Yuan. Tetapi fondasi untuk menjadi ranah Kaisar masih ada. Meskipun busur dan anak panah besar ini sulit dikendalikan. Tetapi apa gunanya Kaisar Realem? Panah pertama hanyalah percobaan. Dengan standar, hal berikutnya sederhana. Tidak ada panah kosong. Seikat 10 panah hilang. Dan Yang Kai menembakkannya dalam waktu kurang dari 3 napas. Kecuali panah pertama, yang gagal mengenai sasaran. 9 anak panah lainnya membunuh binatang buas. Saudara Aniu, apakah kamu sangat luar biasa? Remaja barbar yang bertanggung jawab atas logistik datang dengan beberapa bundel panah. Hanya untuk melihat adegan kekuatan besar Yang Kai, dan dia langsung mengaguminya. Bukankah semua orang dewasa meninggalkan saudara Aniu? Mengatakan bahwa dia adalah pemborosan di desa, dan dia menyia-nyiakan makanan tanpa kontribusi apapun. Banyak orang dewasa menganjurkan pengasingan Aniu dari desa dan membiarkannya mengurus dirinya sendiri.
Jika bukan karena kebaikan kepala desa, dan Ahu akan selalu memberi makan Aniu dengan makanannya sendiri, saya khawatir Aniu akan mati kelaparan sejak lama. Aniu, yang disebut sampah, sangat kuat. Tampaknya tidak kalah dengan pemanah terkuat, saudara perempuan Ahua di desa, dan pemuda itu merasa bingung. Salju tebal terbang, dan di beberapa titik di dunia kuno dan primitif ini, ada hujan salju lebat seperti bulu angsa, mewarnai penglihatan menjadi putih, dan darah merah di tanah menjadi semakin mengejutkan. Di bawah lingkungan yang sangat dingin, penduduk desa tidak menyadarinya, dan kulit T, E, L, A, N, J, A, N, G semua orang terasa panas. Di luar desa, ratusan penduduk desa yang dipersenjatai dengan kapak batu, tombak batu, dan senjata primitif lainnya bertempur dalam pertempuran berdarah dengan raksasa. Di pagar, puluhan pemanah memberikan dukungan kuat dengan keterampilan mereka yang luar biasa. Kepala desa yang reyot masih berlari di medan perang. Tongkat itu meledak dengan 1 atau 2 sinar cahaya redup, menggunakan teknik penyihirnya yang mandul untuk menahan invasi gelombang binatang buas. Darah di permukaan penduduk desa yang terkena mantra haus darah semakin redup. Ini adalah tanda bahwa mantra haus darah akan kehilangan keefektifannya. Setelah mantra haus darah kehilangan keefektifannya, penduduk desa ini akan jatuh ke dalam kelemahan jangka waktu yang lama. Tidak ada lagi kekuatan untuk bertarung. Jika gelombang binatang belum ditolak sebelumnya, hanya ada satu takdir yang menunggu desa, kehancuran. Ratusan prajurit terkuat akan menjadi makanan bagi para raksasa, dan wanita tua dan lemah serta anak-anak di desa tidak bisa lepas dari nasib buruk. Pada saat itu, kuku besi binatang raksasa itu terinjak, dan bumi akan bergetar. Gelombang binatang buas tidak akan mundur, dan penduduk desa akan berjuang sampai akhir. Di belakang adalah tanah air mereka, dan tidak ada yang akan mundur. Keciut. Yang Kai menembakkan 3 panah dan 3 binatang raksasa terbunuh. Metode ajaib ini hampir membuat Ahua terlihat tercengang. Jika tali busur dan anak panah yang ditarik Yang Kai sebelumnya telah mengejutkannya, maka pemandangan yang dia lihat sekarang membuatnya sedikit tidak bisa berpikir. Kepalanya benar-benar linglung. Ternyata busur dan anak panah masih bisa dimainkan seperti ini. Sebagai penembak jitu terbaik di desa, dia memiliki harga diri dan bersaing dengan panahan. Tidak ada seorang pun di seluruh suku yang bisa menandinginya. Tetapi keterampilan memanah Yang Kai belum pernah terdengar sebelumnya dan belum pernah terlihat sebelumnya. Bisa menang. Pasti menang. Letusan tiba-tiba Aniu membuat Ahua melihat harapan kemenangan. Selama dia bisa mempertahankan kondisinya saat ini, gelombang binatang buas tidak menjadi masalah. Saudara Aha, saudara Aniu, itu tidak baik. Tidak ada banyak anak panah yang tersisa. Ini adalah 5 ikat terakhir. Bibili meminta saya untuk memberitahu kamu sehingga kamu dapat menghemat beberapa penggunaan. Pemuda yang bertanggung jawab atas logistik berlari dengan beberapa ikat anak panah dan berteriak, membuat Ahua seperti jatuh ke dalam gudang es. Seikat panah adalah 10, dan 5 bundel adalah 50. Pukulan penuh hanya bisa membunuh 50 binatang raksasa. Tetapi bagaimana gelombang binatang itu bisa di bawah hitungan 50? Wajah Ahua tiba-tiba pucat. Jika tidak ada dukungan dari para pemanah, Ahu dan yang lainnya pasti akan mati. Memalingkan kepalanya, menatap pemuda itu, Ahua meraung. Kenapa tidak banyak yang tersisa? Anak panah di gudang hilang? Apakah kamu tidak mengeluarkannya? Anak laki-laki itu menangis dan berkata dengan wajah sedih. Semuanya diambil. Tetapi kamu mengonsumsinya terlalu cepat. Bibili dan yang lainnya sedang meningkatkan produksi sekarang. Tetapi masih belum ada waktu untuk menambahkannya. Konsumsi cepat, itu tidak cepat, tapi terlalu lama. Belum pernah ada gelombang binatang buas yang bertahan begitu lama. Binatang buas raksasa telah membayar harga yang mahal dan masih belum gentar. Ini benar-benar berbeda dari gelombang binatang yang ditemui sebelumnya. Menatap ke langit, salju seperti bulu angsa meluap, dan angin dingin yang pahit membawa suara klakson angin bergema di hutan. Ini musim dingin, dan binatang buas juga menimbun jatah untuk musim dingin. Jika tidak, lingkungan yang sangat dingin akan membuat mereka mati kelaparan di dalam gua. Bagaimana melakukan? Bagaimana melakukan? Berita yang hampir putus asa itu mengejutkan Ahua. Hancur. Bibirnya yang pucat menggigit erat, hampir menggigit darah tanpa menyadarinya. Memutar kepalanya dan melihat keluar desa. Melihat penduduk desa yang memberikan punggung mereka untuk dirinya sendiri dan orang lain dengan percaya diri. Hati Ahua seperti ditusuk oleh pisau. Aku akan menyerahkannya padamu di sini. Ahua tertegun. Menoleh untuk melihat Aniu, dan tanpa sadar bertanya, apa? Yang Kai menarik napas dalam-dalam, meletakkan busur besar di tangannya, memiringkan kepalanya dan tersenyum pada Ahua. Aku akan kembali segera setelah aku pergi. Ketika kata-kata itu jatuh,
Pria itu melompat dari pagar dan bergegas menuju medan perang yang penuh dengan darah segar dan organ dalam. Mata Ahua melebar dalam sekejap, dan dia membuka mulutnya untuk berteriak. Tetapi teriakan itu dimusnahkan oleh angin dingin yang menderu. Dia tidak tahu apakah Aniu mendengarnya. Ini mencari kematian, mampu menarik tali busur untuk membunuh binatang raksasa. Kinerja Aniu tidak buruk. Tetapi menembak jarak jauh dan pertempuran jarak dekat adalah dua hal yang berbeda. Bertarung dengan binatang raksasa yang panjangnya sering 3 atau 4 kaki membutuhkan kualitas fisik yang luar biasa dan keberanian untuk menganggap kematian sebagai rumah. Terlepas dari seberapa berani Aniu, kebugaran fisiknya terlihat jelas dalam sekejap. Bentuk tubuhnya lebih buruk daripada anak-anak di bawah umur di desa. Apa yang bisa dilakukan orang seperti itu bahkan jika dia berada di medan perang? Saya khawatir itu tidak cukup bagi binatang raksasa itu untuk menjejalkan gigi mereka. Setelah turun dari pagar, Yang Kai mengambil kapak batu dan bergegas ke kawanan dalam sekejap mata dengan angin dingin yang pahit dan benda aneh bercampur darah dan lumpur di bawah kakinya. Seolah-olah seekor domba yang baru lahir bergegas ke kawanan harimau, dan tubuhnya tiba-tiba tenggelam. Ahua tidak tahan untuk melihat lagi. Mengulurkan tangan dan mengambil busur dan anak panah, dan diam-diam memutuskan untuk membalaskan dendam Aniu. Saudara Ahua, lihat, bocah itu tiba-tiba menunjuk tangannya sebelum pergi, dan berkata dengan sangat bersemangat. Ahua melihat ke arah jari-jarinya, dan melihat bahwa binatang buas raksasa di sana entah kenapa meledak ke udara, terbang di udara, jatuh ke tanah dan dengan darah mengalir, dan mereka mati seketika. Lebih banyak binatang raksasa meledak di udara, dan bahkan terbelah menjadi dua. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin binatang raksasa berkumpul di satu tempat tersapu, dan sosok yang tidak kekar berdiri seperti lembing di tempat, dan kapak batu di tangannya penuh dengan darah dan organ dalam. Bagaimana bisa? Ahua tercengang. Selusin pemanah di pagar tercengang. Mereka lupa untuk terus mendukung mereka dengan busur dan anak panah mereka. Dan mereka semua menatap tubuh yang lemah dengan linglung. Tubuh yang dikritik oleh mereka di masa lalu dan bahkan ditolak untuk diasingkan. Di medan perang yang terbuat dari darah dan daging. Itu setinggi dan sekuat dewa. Dia berdiri di sana. Tampaknya mampu memblokir semua badai ganas. Memberi orang rasa damai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya ada tawa keras yang datang dari sana. Angin terlalu kencang untuk didengar. Tetapi semua orang dapat dengan jelas melihat senyum gembira dan bahagia di wajah Aniu. Gerakan di sini dengan cepat membuat khawatir raksasa lainnya. Sepasang mata merah melihat ke sisi ini. Dan raungan rendah keluar samar-samar. Dan segera, raksasa yang mengepung penduduk desa dipisahkan. Dan mendekat untuk mengelilingi Yang Kai. Dengan kapak di tangannya, momentum Yang Kai naik dengan mantap. Dan matanya yang tajam menyapu binatang raksasa. Menyebabkan semua binatang raksasa berhenti bergerak maju. Semua binatang memiliki naluri, dan naluri mereka mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa orang di depan mereka bukanlah kesemek yang lembut. Raungan rendah yang tersembunyi dalam angin dingin datang lagi, dan binatang-binatang itu bergerak maju lagi. Ada mayat penduduk desa yang dimutilasi di sampingnya. Ketika dia sekarat, penduduk desa itu memegang tombak batunya erat-erat dan menusuk perut lembut seekor binatang raksasa. Binatang raksasa itu mati. Tetapi juga dibunuh oleh binatang raksasa itu. Menggigit separuh kepalanya. Darah segar telah memadat. Yang Kai mengulurkan tangannya untuk mengambil tombak, dan kapak batunya. Memegang di tangannya. Mengambil napas dalam-dalam. Menginjakan kakinya di tanah. Dan bergegas ke binatang itu seperti guntur. Tusuk. Potong. Potong. Seperti orang biasa yang belum pernah berkultivasi sebelumnya. Semua gerakan Yang Kai sederhana dan membosankan. Dan senjata yang dia gunakan juga tombak batu dan kapak batu yang paling sederhana dan primitif. Tetapi di tangan tahap kaisar yang kekuatannya ditekan, kedua senjata sederhana ini memiliki efek mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kemanapun dia pergi, tidak ada binatang raksasa yang bisa berdiri. Satu binatang raksasa diambil dan ditebang ke tanah. Setiap binatang raksasa memiliki bekas luka besar yang mengejutkan. Lukanya fatal. Rengekan berlanjut. Binatang raksasa mundur dengan mantap. Dan pengepungan yang dibentuk oleh ratusan binatang raksasa langsung dicabik-cabik oleh Yang Kai. Pada saat Yang Kai bergegas keluar, binatang buas raksasa itu sudah jatuh sepertiga. Di depannya, seorang lelaki tua reot yang menyembunyikan aura dan bentuk tubuhnya memiliki ekspresi mengerikan, menatap Yang Kai dengan mata berlumpur, seolah-olah dia baru pertama kali melihatnya. Karena fluktuasi besar dalam pikirannya, kelemahan dalam teknik penyihirnya muncul, sosok yang selalu disembunyikan terungkap. Dan binatang raksasa di sebelahnya membuka mulutnya dan menggigitnya. Jika tidak ada lagi yang terkejut, orang tua ini pasti akan kehilangan nyawanya. Suara mendesing.
Sebuah panah tajam datang melalui udara dan langsung menembak raksasa ke tanah. Pria tua Reyot itu menoleh dan melihat bahwa Ahua sedikit mengangguk padanya di pagar di sana. Kepala desa, datang ke sini. Yang Kai berlumuran darah. Dengan organ-organ internal dari binatang buas raksasa itu tergantung di tubuhnya. Dia penuh dengan niat membunuh. Tetapi dia menyeringai pada lelaki tua itu. Pria tua itu bergidik entah kenapa. Tetapi dia masih mengangkat tongkatnya sesuai dengan kata-katanya. Dan suara yang tidak jelas keluar dari mulutnya. Dengan gelombang tongkat, seberkas cahaya datang ke tengah tubuh Yang Kai. Saat berikutnya, Yang Kai merasakan darah di tubuhnya mendidih, seperti api. Dan cahaya keemasan tebal muncul di permukaan tubuhnya, membuatnya tampak serius tiba-tiba. Hati lelaki tua itu bahkan lebih terkejut, dan laut yang bergolak hampir meledak, dan matanya yang keruh tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang tajam. Ini adalah mantra haus darah. Yang Kai menarik napas dan jelas merasakan peningkatan kekuatannya. Tetapi mantra haus darah ini tampaknya memiliki beberapa kelemahan. Sambil memperkuat kekuatan, itu sebenarnya melemahkan panca indera orang tersebut. Artinya, Yang Kai, dengan dasar Kaisar Realem, dapat mengabaikan pelemahan ini. Dan orang biasa seperti Ahu sama sekali tidak memiliki cara untuk melawan. Tidak heran penduduk desa yang telah mengalami mantra haus darah ini semuanya berani dan tidak takut mati. Tentu saja, ada keberanian mereka sendiri di dalamnya. Dan juga harus ada pujian untuk mantra haus darah. Indera-indera dicabut. Mereka tidak merasakan terlalu banyak rasa sakit dan ketakutan. Dan mereka secara alami berani bertarung. Namun, lapisan cahaya keemasan di permukaan tubuh Yang Kai ini agak tidak biasa. Setelah mantra haus darah diterapkan pada orang lain, permukaan tubuh mereka bersinar merah. Tapi dia berwarna emas. Mantra haus darah ini merangsang esensi darah bawaan dalam tubuh manusia. Dan darah di tubuhnya berwarna emas.